Selamat sore pemirsa, terdakwa kasus perintangan penyidikan masih membacakan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk informasi terkini kami langsung bergabung bersama dengan rekan Valerie Budianto langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Valerie, siapa terdakwa yang hingga saat ini masih membacakan pledoinya dan apa saja poin penting yang disampaikan? Ya Zakia, total ada 3 terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang masih membacakan pledoinya di persidangan sore hari ini. Adapun persidangan ini dilangsungkan secara paralel di 2 ruang sidang, yaitu di ruang sidang utama dan juga di ruang sidang 3. Untuk terdakwa yang membacakan pledoinya di ruang sidang utama hingga saat ini adalah terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Sedangkan di ruang sidang 3 pembacaan pledoi dilakukan terhadap terdakwa Irfan Widianto. Terkait bagaimana mekanisme pembacaan pledoi di ruang sidang utama untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini digabung dan juga berbeda dengan terdakwa lainnya. Untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria tidak membacakan pledoi pribadi atau pledoi yang ditulis personal oleh masing-masing terdakwa mengutarakan bagaimana perasaan dan juga apa saja yang dialaminya selama kejadian, melainkan langsung diawali dengan pledoi dari kuasa hukum kedua terdakwa. Kami mencatat tadi ada beberapa poin-poin menarik yang dibacakan dalam pledoi sore hari ini. Yang pertama adalah untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria dinyatakan hanya menjalankan perintah atasan atau perintah jabatan. Hal ini sebenarnya sudah berulang kali diutarakan dalam persidangan, dijelaskan dalam kesaksian dari para saksi dan juga para ahli, kemudian juga dikonfirmasi langsung oleh keterangan terdakwa, di mana perbuatan terdakwa kala itu yaitu untuk memerintahkan bawahannya untuk mengecek dan mengamankan CCTV semata-mata merupakan tindakan atau amanat dari atasan yang sah kala itu, yaitu Ferdy Sambo yang masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Sehingga kuasa hukum menilai bahwa kedua terdakwa ini dapat diberlakukan dasar penghapusan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP, di mana dalam pasal tersebut diatur apabila seorang penerima perintah menjalankan perintah jabatan, maka unsur pertanggungjawaban pidana ini beralih dari sebelumnya berada di penerima perintah beralih menjadi ke pemberi perintah. Dan oleh karena itu alasan pembenar dapat diterapkan. Dan memang kedua terdakwa ini diprediksikan akan diuraikan atau dinyatakan dapat dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Kemudian selain hanya menjalankan perintah dari atasan, untuk poin kedua yang menarik adalah kembali ditegaskan bahwa kedua terdakwa ini tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Mereka hanya mengetahui skenario tembak-menembak yang diutarakan oleh Ferdy Sambo kepada Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Kemudian juga kembali ditegaskan bahwa apabila mereka mengetahui dari awal kalau yang terjadi bukanlah skenario tembak-menembak, melainkan hanya skenario penembakan atau yang sebenarnya terjadi, maka mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Hal ini juga dikaitkan dengan salah satu dakwaan yang dituntut terhadap kedua terdakwa, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 mengenai penyertaan, di mana dikatakan bahwa agar unsur penyertaan ini dapat terpenuhi harus ada 2 hal, yaitu pertama ada kerjasama fisik, kemudian juga ada kesamaan niat. Sedangkan terhadap Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria sama sekali tidak memenuhi kedua unsur tersebut, karena bahkan ia tidak mengetahui skenario atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, sehingga mereka tidak memiliki kesamaan niat dengan pemberi perintah, yaitu Ferdy Sambo kala itu. Adapun sidang pledoi untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria diprediksikan akan selesai sesaat lagi, mungkin dalam kurun waktu 15 hingga 30 menit mendatang. Sedangkan untuk di ruang sidang ketiga untuk terdakwa Irfan Widianto, tadi kami mencatat ada poin-poin. Yang pertama adalah dalam pledoi pribadinya, Irfan Widianto menyatakan bahwa ia menjalankan perintah dengan itikat baik, yaitu perintah dari Acai untuk mengecek dan juga mengamankan CCTV yang ada di Kompleks Polri Duren 3, di mana diketahui Irfan Widianto ini awalnya menerima perintah dari Acai dan bukan dari Ferdy Sambo. Namun karena Acai berada di Bali, oleh karena itu Acai memerintahkan Irfan Widianto untuk mengecek dan juga mengamankan CCTV yang berada di Kompleks Polri tersebut. Kemudian juga dinyatakan bahwa pasal 33 Undang-Undang ITE yang dijeratkan terhadapnya ini menjadi tidak relevan, karena pasal 33 ini mengatur mengenai sistem elektronik yang terganggu, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Irfan Widianto ini adalah hanya mengganti mengamankan CCTV sebagaimana diinstruksikan oleh Acai atas perintah dari Ferdy Sambo. Dan oleh karena itu CCTV yang diganti oleh Irfan Widianto ini juga bukan merupakan suatu perusakan barang bukti. Hal ini karena CCTV yang lama ini hanya akan dikumpulkan untuk menjadi barang bukti, sementara penggantian menjadi CCTV
CCTV yang baru ini agar CCTV yang berada di Kompleks Polri Duren 3 tersebut dapat tetap berjalan dan juga merekam setiap kegiatan yang berada dengan baik. Dan oleh karena itu ia menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui apa peristiwa yang terjadi dan hanya mengetahui skenario dan juga hal yang terjadi ketika memang ia berada di Patsus, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022 lalu. Itu tadi untuk Irfan Widianto. Dan sebelum persidangan Hendra Kurniawan dan juga Irfan Widianto di pagi hari tadi digelar persidangan untuk terdakwa Arif Rahman Arifin di ruang sidang utama dan juga Baikuni Wibowo. Untuk persidangan kedua terdakwa tersebut sudah selesai dari pukul 12 siang tadi dan akan dilanjutkan dengan agenda replik pada hari Senin 6 Februari 2023. Zakia. Baik, Valerie Budianto, terima kasih atas laporan Anda.